Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rice Sandra Dewi, NIM 2014070064, lokal PGMIB. Baiklah, saya akan membuat video dari mata kuliah yaitu Tafsir Tarbawi, yaitu menjelaskan arti dan terjemahan surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Baiklah, saya akan masuk ke poin yang kedua yaitu terjemahan dari surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang arti perkatanya bismi. Bismi ini artinya dengan nama. Allahi yaitu artinya Allah. Ar-Rahmani yaitu Maha Pengasih. Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang. Jadi arti Bismillahirrahmanirrahim ini adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, yang ayat kedua yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang arti berkatanya alhamdu. Alhamdu ini artinya pujian. Lillahi ini artinya bagi Allah. Rabbi yaitu artinya Tuhan. Al-alamin yaitu artinya alam semesta. Jadi arti dari ayat tersebut adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kita akan masuk ke ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanirrahim. Arti perkatanya yaitu Ar-Rahmani yaitu Maha Pengasih. Ar-Rahim yaitu Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahmanirrahim ini artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kita akan masuk ke ayat keempat yaitu Maliki yaumiddin, yang dimana arti perkatanya Maliki. Maliki ini artinya penguasa. Yaumi ini artinya hari. Ad-din artinya adalah pembalasan. Jadi Maliki yaumiddin artinya pemilik hari pembalasan. Nah, kita akan masuk ke ayat kelima yang berbunyi yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang arti perkatanya Iyyaka ini artinya hanya kepadamu. Na'budu yaitu artinya kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'in yaitu kami memohon pertolongan. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya yaitu hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, selanjutnya kita masuk ayat ke-6 yang berbunyi Ihdinas siratal mustaqim, yang arti perkatanya Ihdina ini artinya
tunjukkan kami. Sirata artinya jalan. Al-mustaqim yaitu artinya lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita masuk ke ayat yang terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang arti perkatanya yaitu sirata, yaitu artinya jalan. Alladzina yaitu artinya orang-orang yang. An'amta yaitu diberi nikmat. Alaihim yaitu kepadanya. Khairi yaitu bukan. Maghdubi yaitu orang-orang yang dimurkai. Alaihim yaitu artinya kepadanya. Wala artinya adalah dan tidak. Dolin yaitu artinya orang-orang yang sesat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan-jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baiklah, saya akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu menjelaskan maksud dari arti surah Al-Fatihah dari ayat yang pertama ke ayat yang terakhir. Nah, di mana ayat pertama itu adalah Bismillahirrohmanirrohim, yang dimana artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, maksud arti tersebut adalah kita harus menyebut nama Allah dalam apa saja yang kita lakukan. Misalnya saja dalam kehidupan sehari-hari kita ingin mengendarai sepeda motor, maka kita akan selalu menyebut nama Allah. Nah, apabila kita menyebut nama Allah ini, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah. Apabila tidak menyebut nama Allah, kemungkinan kita akan mendapatkan musibah seperti kecelakaan atau jatuh kecil-kecilan tuh. Dan contoh yang selanjutnya, misalnya kita ingin mendaftar kuliah atau kuliah. Nah, kita kuliah dengan menyebut nama Allah, itu insya Allah kita akan dipermudahkan kuliah kita sampai ke akhir. Kita kuliah bukan untuk pamer kepada orang lain, bukan untuk bergaya-gayaan, tetapi kita kuliah ini dengan niat hati, dengan menyebut nama Allah Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kita akan masuk ke ayat selanjutnya, yaitu ayat kedua. Yang ayat kedua itu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, maksud dari arti ayat tersebut adalah bahwa segala kesempurnaan yang dimiliki alam ini hanyalah milik Allah saja, bukan milik manusia. Manusia hanya menjalankan sesuai perintah Allah. Contohnya saja yaitu kita berterima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita yang sedang susah, maka otomatis kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut kan. Nah, mengucapkan terima kasih itu kepada orang tersebut, maka
maka kita akan memberikan pujian kepada Allah. Nah, kita masuk ke ayat yang ketiga, yaitu Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maksud arti ayat tersebut yaitu Allah telah memberikan alam semesta ini yang indah kepada kita, dan juga Allah telah mengisi alam semesta ini yang indah dan juga memberikan isi alam yang melimpah, sehingga kita dapat menikmati isi alam yang melimpah ini. Maka Allah ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi umatnya, baik untuk umat Islam maupun untuk umat Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Dan Allah tidak akan membedakan umat-umatnya. Maka dari itu Allah adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Maksud dari arti tersebut yaitu pada hari pembalasan ini Allah sengaja memberikan hari pembalasan ini terhadap umatnya, dan Allah ingin menguji umatnya, yang mana umat yang menaati taat agama dan tidak taat agama. Nah, orang-orang yang menaati agama ini adalah orang-orang yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, bersedekah, tidak melawan kepada orang tua, dan saling menolong, dan juga berbicara lemah lembut, dan tidak riah. Oke, yang selanjutnya itu orang yang tidak taat beragama, yaitu orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak bersedekah, suka berbicara kasar terhadap orang tuanya atau orang yang lebih tua daripadanya, dan juga selalu bermain judi dan juga mencuri. Maka orang-orang inilah yang tidak taat beragama. Dan orang yang tidak taat beragama ini adalah biasanya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang ingin mengikuti Yahudi tersebut. Maka dari itu Allah mengadakan hari pembalasan karena Allah ingin menguji umatnya, yang mana umatnya taat beragama dan mana umat yang tidak taat beragama. Yang selanjutnya ayat yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, maksud yang arti tersebut, kita sebagai umat Islam, kita hanya kepada Allah kita meminta tolong dan menyembah, karena Allah ini adalah yang memiliki semua alam semesta ini beserta isi-isi alamnya. Dan barang siapa yang meminta tolong kepada orang-orang pintar, maka dia adalah orang yang orang-orang Yahudi. Yang ayat selanjutnya yaitu ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim,
yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksud dari arti tersebut yaitu Allah akan memberikan jalannya yang lurus itu kepada orang-orang yang nikmat, yaitu jalan yang ampuh dituju oleh orang-orang yang nikmat tersebut. Dan orang-orang yang sukses dari jalan tersebut. Nah, orang-orang yang sukses dari jalan tersebut yaitu orang-orang yang soleh. Maka orang-orang yang soleh itu meminta jalan yang lurus kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permintaannya itu, memberikan jalan yang lurus terhadap orang-orang yang soleh itu. Maka tidak kepada orang-orang yang tidak soleh seperti orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi itu Allah akan memberikan jalan yang berbelok-belok. Allah hanya sayang kepada orang-orang yang soleh, tidak orang-orang yang melanggar peraturannya. Maka orang-orang yang soleh itu disitulah Allah akan memberikan nikmat kepadanya untuk menuju jalan yang lurus itu. Yang terakhir ayat ke-7 itu syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Arti dari ayat tersebut maksud dari ayat tersebut yaitu adalah jalan orang-orang yang telah diberi kenikmatan kepadanya adalah orang-orang yang yaitu orang-orang yang dari kalangan nabi dan orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah Allah. Dan jangan dijadikan mereka termasuk orang-orang yang menempuh jalan yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenarannya namun tidak mengamalkannya. Maksudnya itu sebenarnya mereka itu telah mengetahui bahwa dia telah melakukan, contohnya saja yaitu melaksanakan sholat, dan dia sebenarnya tahu dari apa pahala kita yang melaksanakan sholat itu. Sebenarnya dia tahu kalau dia sudah tahu pahala dari kebaikan dari sholat tersebut, maka dia tidak melaksanakannya, maka dia adalah yang disebut dengan orang-orang yang dimurkai. Yang selanjutnya yaitu mereka adalah orang Yahudi dan orang seperti mereka. Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang tidak diberi petunjuk dari kejahatan mereka hingga akibatnya mereka sesat jalan. Mereka adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup mereka. Baiklah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dari surat Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir atau yang ke-7. Nah, dapat kita simpulkan yaitu kita harus menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ini dalam melakukan pekerjaan apapun atau melakukan sesuatu. Misalnya kita mengendarai sepeda, motor atau mobil, maka kita harus menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Apabila kita menyebut nama beliau, insya Allah akan melindungi kita dari mara bahaya atau kecelakaan.
Nah, apabila kita tidak menyebut namanya, maka dia apabila dia tidak menyebut nama Allah, kemungkinan dia akan mendapatkan musibah-musibah, yang dimana musibah itu seperti kecelakaan. Nah, selanjutnya misalkan kita sekarang nih kuliah. Nah, kita kuliah ini harus dengan niat, yaitu dengan menyebut nama Allah, maka kita akan dilancarkan kuliah kita. Dengan menyebut nama Allah itu kita akan niat dalam hati untuk kuliah. Dan niat untuk kuliah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan dipermudahkan. Yang selanjutnya yaitu Allah, segala puji bagi Allah dan Tuhan seluruh alam. Nah, bahwa segala kesempurnaan yang kita miliki ini hanya milik Allah. Sepertinya kita itu berterima kasih. Misalnya kita berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Seperti orang itu telah membantu menolong kita dalam keadaan susah. Nah, kita akan berterima kasih kepada orang tersebut. Maka dari itu kita akan memberi pujian kepada Allah. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Saya tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.